di surah Al-Qalam ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Ukuran siapa orang yang paling bijak, siapa orang yang akalnya sehat, yaitu yang senantiasa mengajak orang tusabbihun tadi, untuk selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mereka mendapat karunia Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi wahdah, salatan wa salaman li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin yang diberikan kebahagiaan, diberikan kemuliaan oleh Allah, dengan tetap semangatnya kita menjaga iman dan ibadah, semoga kita istiqomah sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Orang-orang yang tidak berakal sehat, orang-orang yang tidak bijak adalah orang-orang yang akan menghancurkan kehidupan ini. Allah memberi kita contoh di surah Al-Qalam. Kalau kita baca kisah di surah Al-Qalam, kejadian ketika orang-orang kaya yang punya kebun akan memanen hasil kebunnya. Rupanya sudah biasa ada orang-orang miskin yang sudah menunggu bagiannya dengan ikut ke kebun itu. Ternyata sesama orang kaya ini merekayasa. Bagaimana caranya? Untuk panen kali ini orang-orang miskin gak kebagian sama sekali. Mereka berunding di antara mereka. Rencananya mereka akan datang pagi-pagi ke kebunnya. Ada yang memetik hasil panennya, dan ada yang menghalangi orang-orang miskin agar tidak datang ke kebun itu dan tidak kebagian hasil panen itu. Subhanallah, Allah memberikan pelajaran kepada mereka. Malam harinya, entah apa namanya, kebun mereka gosong, semuanya hitam kelam seperti malam. Jadi enggak tersisa satu pohon pun yang menghijau, semuanya menghitam seperti kegelapan malam. Begitu bahasanya Al-Quran. Padahal mereka sudah membuat rencana, belum pada hari hanya jemaah sekalian.
Allah beri pelajaran. Mana pada saat itu jemaah sekalian, ada seorang di antara teman-temannya yang Allah katakan di sini, awsatuhum, di surah Al-Qalam ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Rupanya teman yang satu ini, teman yang awsatuhum dengan makna amsaluhum wa a'daluhum wa aqaluhum, orang yang istimewa kepribadiannya, orang yang paling adil, orang yang berakal jernih, paling sehat akalnya, menasihati mereka ketika mereka melihat kebunnya akan segera dipanen, untuk senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mengembalikan semua karunia yang akan dipetiknya dalam panen itu semata-mata adalah menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasihatnya diulang oleh orang yang istimewa, paling adil dan bijak ini. Qala awsatuhum, berkatalah orang yang paling jernih akalnya di antara mereka, alam aqul lakum, bukankah aku sudah nasihati kalian, laula tusabbihun, kenapa kalian tidak bertasbih kepada Allah, tapi justru kalian merendahkan orang-orang miskin, merekayasa agar mereka enggak mendapat bagian, padahal itu bagian mereka, zakat untuk mereka. Dan ternyata mereka sadar bahwa mereka sudah bertindak zalim. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi sekarang Allah tunjukkan kepada kita ukuran siapa orang yang paling bijak, siapa yang orang yang akalnya sehat, yaitu yang senantiasa mengajak orang tusabbihun tadi, untuk selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mereka mendapat karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita simpulkan, bertasbih kepada Allah sucikan hati. Kalau dalam undangan, berakal sehat dan bijak. Jadi ciri orang yang berakal sehat dan bijak, pasti dia selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita renungkan jemaah sekalian. Ketika kita mengatakan subhanallah, ketika melihat karunia Allah buat kita, terserah, bisa kekuasaan, bisa harta, atau kenikmatan-kenikmatan lain. Ketika kita mengatakan subhanallah, ada dua makna dari tasbih yang akan membentuk kebaikan hati kita. Yang pertama, kalau kita mengatakan subhanallah, maha suci Allah, artinya Allah suci dari kejahatan. Sehingga hati kita selalu husnuzon. Ketika kita mendapatkan sesuatu,
meskipun nampaknya merugikan kita, bahkan mungkin itu bernilai seolah-olah kezaliman. Tidak, tetap husnuzon. Allah nggak pernah jahat dengan kita. Ketika kita bertasbih kepada Allah, Allah tidak pernah jahat kepada makhluknya. Kita selalu optimis, meskipun dalam suasana seburuk apapun. Optimis. Bahkan kita selalu semangat beribadah dan berjihad, meskipun ibadah, dakwah, jihad kita seolah-olah jalan di tempat, nggak ada hasilnya, seolah-olah. Tetap ibadah, tetap semangat. Tidak akan pernah mengatakan percuma saya berdakwah, nggak ada perubahan. Percuma kalian berdakwah, mana hasilnya? Jangan lupa, para rasul, jangankan kita para rasul saja berdakwah, ada yang tidak ada pengikutnya, kan? Rasul Allah berdakwah, nggak ada perubahan, dan mereka tidak pernah kecewa. Tasbih selalu mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita diajari untuk mengucapkan la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minat zalimin. Kesalahan, kezaliman ada pada kita. Allah suci dari kesalahan. Ingat doanya Nabi siapa tuh? Nabi Yunus ya. Bayangkan seorang nabi mengakui kesalahannya, dan Allah tidak pernah salah. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minat zalimin. Itu orang yang berakal sehat. Ketika dia mendapatkan karunia, bertambah karunia, dia mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk karunia Allah itu tidak digunakan untuk menzalimi orang lain, karena ada pesan dalam karunia itu menunjukkan kebaikan Allah. Fa ahsin kama ahsanallah, berbuat baik kamu sebagaimana Allah berbuat baik padamu. Masya Allah. Yang kedua, Allah agung karena kuasanya. Jadi kita kalau bertambah usia, bertambah kekayaan, bertambah katakanlah kekuasaan, kita bukan semakin jauh dari Allah, kita semakin merasakan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau kita ingat kita lahir tanpa sehelai benang, tanpa ilmu. Ya Allah, sekarang kita seperti ini. Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang yang selalu bertasbih kepada Allah, dan itu yang diingatkan oleh orang-orang yang berakal sehat tadi, kepada pemilik kebun, kepada orang kaya, orang elit. Semakin dia elit, dia semakin merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga gayanya tawadhu. Allahu Akbar. Jadi semakin banyak karunia Allah yang didapatkannya, dia semakin merasa keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia semakin tawadhu.
Wa ma tawadda'a ahadun lillah illa rafa'ahu. Tidaklah seseorang tawadhu karena Allah. Dia ingat inilah kekuasaan Allah. Subhanallah, dia semakin tawadhu. Bertambah ilmu semakin tawadhu, bertambah amal ibadahnya semakin tawadhu, karena semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Jadi semua yang ada adalah min ayatillah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Subhanallah. Sehingga yang dipuji hanya Allah. Kemana dia bersyukur? Kepada Allah. Dan ditunjukkan dengan semakin taat, semakin taat, semakin taat, dan ikhlas. Semakin rindu bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ya Rabbi Karim. Itu pemaparan dari tusabbihun, selalu bertasbih kepada Allah. Mari kita nikmati benar kenapa Rasulullah SAW sampai mengatakan la an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sungguh benar-benar aku itu lebih senang demen mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar dari apapun yang terkena oleh sinar matahari. Coba begitu Rasulullah mendidik kita agar memahami begitu mahalnya, begitu agungnya pengucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini berurutan jemaah sekalian. Kalau kita suka bertasbih subhanallah, kita kan tahu ini kuasa Allah. Alhamdulillah, pasti orang itu pandai bersyukur. Alhamdulillah, rasa syukurnya ditunjukkan dengan la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Karena itu tidak ada yang aku lebih cintai, yang lebih aku harapkan, yang lebih aku taati kecuali Allah. Kan begitu. Allahu akbar. Maka yang paling agung, yang paling besar dalam diriku tidak ada lain kecuali Allah. Allah Maha Besar, tasbih lagi subhanallah, muter ini. Coba kita renungkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar. Berarti insyaallah ucapan ini adalah ucapan orang-orang yang berakal sehat dan pasti bijak orangnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selain itu, Allah tunjukkan pada ayat ini pentingnya keberadaan seorang dai. Harus ada yang berani mengkritisi keadaan. Sebab kalau tidak, lajunya kesalahan tidak ada yang merem. Kalau tidak, kesalahan itu akan semakin berkembang. Ini perlunya Allah tunjukkan peristiwa ini. Perlunya ada orang-orang yang kritis dengan keadaan, memberikan nasihat dan dakwah. Kalau pernah saya katakan kepada jemaah sekalian, meja ini
bangunan rumah kita yang dari kayu, yang dari besi, itu pasti ada sekrupnya atau pakunya. Harus ada orang-orang lurus yang siap dipukul. Jadi paku itu akan terus dipukul karena dia lurus. Kalau dia nggak lurus, dicabut, dibuang. Ini tujuannya. Pentingnya ada dai, ada dakwah. Inilah yang menjaga kehidupan ini agar tetap aman. Bukan dicurigai biang masalah, bukan. Jadi orang-orang yang lurus tidak akan pernah berhenti dipukul, entah oleh fitnah, entah oleh cacian, atau makar atau rekayasa. Ingat kata Allah dalam surah Az-Zariyat 55, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikan peringatan, perintah, berikan peringatan. Kenapa? Sungguh peringatan itu senantiasa bermanfaat. Tolong jemaah sekalian diingat, peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Jadi kalau secara sederhana, masjid kita ini memberi manfaat yang luar biasa, khususnya ba'da maghrib dan ba'da subuh. Selalu diberikan peringatan-peringatan. Walaupun godaannya bosan, pasti ada godaannya jemaah sekalian. Sudah merasa pinter, pasti ada godaannya. Tapi ingat, tanfa'ul mu'minin, manfaat, memberi manfaat bagi orang-orang yang beriman. Minta maaf karena itu, kalau kita taklim, jangan sekedar mengatakan ziyadatul ilm atau tazwidul ilm, tapi tazwidul iman. Jadi tanfa'ul mu'minin, tolong ditekankan, saya taklim untuk memperkuat iman saya. Innahum fityatun amanu wa zidnahum huda. Ingat itu jemaah sekalian. Allah tunjukkan tadi dibaca oleh imam kita, mereka adalah kelompok orang-orang yang beriman dan kami tambah hidayah mereka. Disebut imannya, bukan pinternya. Karena orang yang beriman juga harus pinter, tapi penekanannya adalah mukmininnya, bukan alimnya jemaah sekalian. Ingat itu jemaah sekalian. Jadi akan bermanfaat taklim kita kalau kita nikmati dengan keimanan, bahwa kita mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai Al-Quran, dan kita percaya inilah jalan mudah menuju surga. Kita beriman bahwa inilah jalan mudah menuju surga. Semangatnya, ya. Jadi kita percaya, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan jalannya menuju surga. Itu jaminannya jemaah sekalian yang bahagia. Kalau peringatan, kalau nasihat, kalau kritikan membangun tidak diperdulikan, pasti kezaliman semakin menguat. Jadi kalau nasihat dakwah tidak dihiraukan, pasti kezaliman semakin menguat dan kerusakan semakin banyak. Seperti contoh surah Al-Qalam ini, coba nanti kita baca di rumah.
Allahu Akbar. Mereka sekedar berencana sudah membuat rencana. Bagaimana orang-orang miskin gak dapat bagian dari kebun mereka? Allah hancurkan kebunnya. Nauzubillahi min dzalik. Bagaimana kalau kezaliman itu jalan terus? Ya Allah, ya Rabbi Karim, membahayakan jemaah sekalian. Karena itu, ketika orang-orang yang tidak berakal sehat dan tidak bijak melakukan sesuatu, kita heran, kok bisa begini ya? Jadi jangan heran, banyak hal-hal yang tidak masuk akal terjadi. Kok sampai begini? Sampai menambah income keluarga dengan cara yang haram. Ya, keluarga besar maksudnya. Ya, mengherankan gitu loh. Padahal penduduknya keluarga itu mayoritas Muslim. Allahu Akbar. Jadi kalau sudah nasihat tidak dihiraukan, pasti kezaliman semakin menguat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena itu saya, jamaah sekalian, termasuk yang dari rumah mengikut dari Facebook, seluruh kenikmatan yang berkumpul pada kita, yang dikaruniakan kepada Allah kepada kita, semuanya ujian untuk menguji siapa yang berakal sehat dan bijak. Dan ingat, kalau kita renungkan surah apa tadi, surah Al-Qalam tadi, kalau kita ingin semakin bahagia, kalau kita ingin karunia Allah semakin melimpah kepada kita, kalau kita ingin hidup semakin mudah, bukan dengan menzolimi orang lain. Ingat itu jemaah sekalian, bukan dengan menyengsarakan orang lain. Tidak. Dan kita punya keyakinan jemaah sekalian, sebagai orang yang berakal sehat dan bijak, bahwa seluruh karunia ini dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah ingatkan kepada kita, Allah akan terus tambah dan karunia ini kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jangan terjebak dalam bahagia semu jemaah sekalian. Ketika dia tertawa, bisa menambah kekayaannya dengan mendustai orang lain, itu bahagia semua. Ketika dia tertawa, kezalimannya tidak terendus oleh hukum, jangan, ya, itu kebahagiaan semua jemaah sekalian. Pokoknya apapun yang bertambah dari kita tetapi membuat kita jauh dari Allah, tidak bertasbih kepada Allah, tidak bertahmid kepada Allah, itu bahagia semua jemaah sekalian, bahagia. Maka satu pegangan kita pada hari ini, jadilah orang yang berakal sehat dan bijak, selalu menghubungkan karunia ini dengan Allah sang pemberinya, selalu memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sebagai penutup, ada
sisipan saat menjelang terjadinya perang Badar. Sebuah contoh sederhana, ketika nasihat tidak digubris, Hakam bin Hizam dan Utbah bin Rabi'ah, salah seorang tokoh Quraisy, sudah mengingatkan Abu Jahal agar tidak melanjutkan perang melawan Muhammad SAW. Tetapi dengan kesombongannya, Abu Jahal menolak nasihat bijak tersebut hingga dia terbunuh di dalam peperangan Badar ini, dan kaum Quraisy kalah perang dan terhina. Jadi ada orang yang berpikir sehat, jangan perang lawan Muhammad, dengan pertimbangan-pertimbangan yang dilakukannya. Tetapi Abu Jahal sombong dan dia tewas dihantarkan oleh kesombongannya. Orang yang jauh dari Allah, apalagi meremehkan Allah, adalah orang-orang yang sombong, yang sedang membuka pintu kehancurannya. Mari kita mulia karena ketawaduan. Mari kita bahagia karena selalu mengingat Sang Pemberi kenikmatan ini, termasuk kesolehan kita, kealiman kita, perjuangan kita. Ada min fadli Rabbina. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu HNI? Mungkin Anda pernah melihat logo HNI. Ada orang bicara HNI. Bahkan ada yang pernah mengajak Anda bergabung. Atau sudah ada yang menawarkan produk HNI, dan sebagainya. Baiklah, saya akan jelaskan kepada Anda melalui video ini. HNI singkatan dari Halal Network International. Nama perusahaannya PT Herba Penawar Al-Wahida Indonesia, yang kemudian dikenal sebagai HPAI. Namun nama yang sering digunakan saat ini adalah HNI. HPAI fokus pada penyediaan produk-produk barang konsumsi yang halal dan berkualitas. HPAI, sesuai dengan akta pendirian perusahaan, secara resmi didirikan pada tanggal 19 Maret tahun 2012. HPAI didirikan dengan tujuan untuk menjayakan produk-produk halal berkualitas, membumikan, memajukan, dan mengaktualisasikan ekonomi Islam di Indonesia melalui entrepreneurship, dan juga turut serta dalam memberdayakan dan mengangkat UMKM nasional. Mungkin dulu dikenal dengan produk herbal, tetapi sekarang bukan hanya herbal saja. Namun tetap, herbal masih menjadi produk andalan. HPAI fokus pada produk-produk herbal halal berkualitas yang berasaskan Tibun Nabawi. Produk-produk HNI adalah produk herbal, produk harian, produk food dan beverage, produk kosmetik muslimah, produk kesehatan keluarga harian, produk pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, dan perlimbahan, produk fashion syari, dan masih mungkin berkembang. Sistem bisnis HNI. HNI adalah network marketing syariah. Sistemnya sudah mendapatkan sertifikat kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional MUI. Jadi, kita bisa menjalankan bisnis ini dengan tenang dan selamat dunia akhirat. Bebas dari riba, tidak ada goror, maisir, dan maksiat dan sebagainya. Sistemnya adil, tidak merugikan siapapun, karena ini salah satu syarat syariah. Cara kerja bisnis HNI. 1. Hijrah produk dan mindset. 2. Mengajak masyarakat hijrah produk dan mindset. Menjual produk bagi agen HNI adalah aktivitas tambahan, bisa dilakukan bisa tidak. Tugas utama adalah dua tugas di atas, sehingga bisa menguasai pasar produk halal. Hijrah produk artinya Anda mulai menggunakan produk yang halal, berkualitas, dan yang diproduksi oleh industri muslim. Hijrah mindset adalah hijrah dari hanya pengguna menjadi memiliki mindset entrepreneurship. Kemudian mengajak masyarakat sebanyak mungkin melakukan hal yang sama. Sebagai bisnis, tentu Anda akan mendapatkan imbalan yang sesuai dan adil.
Besarnya tergantung keberhasilan Anda mengajak masyarakat hijrah produk dan menjadi entrepreneur. Tidak ada paksaan di HNI. Gunakan produk semampu Anda, ajak orang hijrah ke produk halal semampu Anda. Sebagai langkah pertama, silahkan bergabung melalui